Ya, selamat pagi teman-teman, selamat siang dan selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aplikasi belajar dari kami. Kelompok ini beranggotakan saya, Yohanes Elang Samudra, dan rekan saya. Saya Edmund Sorensen. Saya Jonathan Michael Widodo. Ya, kami bertiga akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Silahkan menyimak dan menikmati. Ya, yang pertama, masalah yang terjadi. Yang kami temukan adalah niat belajar siswa-siswi SMA dan SMK yang menurun. Lalu kurang mampunya membuat dan menepati jadwal belajar pribadi. Mengapa? Penyebab hasil diskusi dari kami menemukan bahwa belajar bagi sebagian siswa dianggap sebagai hal yang membosankan sehingga mereka lebih memilih bermain game yang dianggap lebih menarik ketimbang belajar. Lalu dampak yang bila hal ini dibiarkan terus-menerus yaitu menurunnya nilai siswa dan dalam jangka panjang bisa berakibat pula pada menurunnya taraf pendidikan di Indonesia. Dan itu juga dapat berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Kemudian aplikasi kami memiliki referensi dari Kuiper, Brandly, dan Ruang Guru. Lalu menilik aplikasi referensi dari kami. Yang pertama, Ruang Guru. Keunggulan Ruang Guru itu ada pada video pembelajaran, lalu materi yang dibawakan juga padat dan mudah dimengerti, serta tutor pendamping berlisensi. Jadi materi pengajaran dan jawaban-jawaban yang diberikan itu terjamin validasinya. Namun kelemahan yang kami temukan pada Ruang Guru yaitu boros kuota dan kurang user friendly karena cukup banyak menu-menu yang terpencar-pencar. Kemudian potensi yang kami temukan bisa lebih menarik bila tampilan menu lebih disederhanakan lagi. Yang kedua adalah aplikasi belajar Kuiper. Kelebihannya, materi yang diunggah oleh pengajar sekolah siswa terkait soal-soal berasal dari sekolah bersangkutan. Jadi lingkup Kuiper ini lebih sempit dari Ruang Guru per sekolah. Jadi terbagi per sekolah-sekolah sehingga murid yang mengakses dapat mengakses materi yang langsung dari sekolahnya, tidak terpencar-pencar. Namun kekurangannya tentu saja materi kurang bervariasi karena berasal dari lingkup yang lebih kecil, yaitu hanya sebatas sekolah masing-masing. Lalu video kurang mudah dimengerti, video pembelajaran dalam hal ini. Lalu potensi yang kami temukan yaitu dapat mengembangkan video yang mudah dimengerti dan menambah variasi soal atau variasi materi dari sumber lain yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga adalah aplikasi Brandly. Kelebihannya yaitu mudah diakses dan tidak dipungut biaya. Mungkin teman-teman juga sudah pasti pernah mencari di Google tentang Brandly lalu mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Namun kekurangannya yaitu sumber penjawab dari Brandly ini cukup terbuka dan cenderung terlalu terbuka sehingga validasinya belum tentu benar, jadi ya bisa agak diragukan juga. Potensi yang kami temukan yaitu menambah sumber jawaban dan penjawab yang lebih valid. Nah, lalu kemudian masuk ke ide aplikasi dari kami. Ide aplikasi dari kami yaitu aplikasi bertema pengajar dan pelajar. Menu untuk para pengajar atau tutor. Jadi para tutor bisa mengunggah materi, soal, pembahasan, serta cara cepat atau tips-tips dalam menjawab soal. Lalu ada menu jawab pertanyaan, yang di menu ini para tutor dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pengguna. Lalu ada menu penukaran saldo juga. Di menu ini memungkinkan para tutor untuk memperoleh saldo dari
hasil evaluasi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi tutor, jadi tidak sembarang orang mendaftar lalu diterima, tapi tidak seperti itu, namun ada beberapa persyaratannya. Bagi yang masih pelajar atau mahasiswa dalam hal ini, dapat mengirimkan video praktek mengajar dan juga surat-surat rekomendasi dari dosen atau dari kampusnya. Bagi yang sudah lulusan, terlebih seperti guru, demikian dapat mengirimkan video praktek mengajar dan juga ijazah. Bila ada lisensi mengajar, jauh lebih baik sebenarnya. Yang selanjutnya, ide aplikasi dari kami yaitu menu untuk para pengguna atau para pelajar, para siswa ini. Yang pertama, melihat materi yang diunggah oleh tutor. Lalu kedua, menu untuk mencoba latihan soal-soal dan memperoleh pembahasan serta tips and trick. Tapi pembahasan dan tips and trick ini khusus untuk member VIP saja, maksudnya yang berbayar. Lalu menu tanya tutor yang khusus bagi member VIP juga untuk memilih tutor yang diinginkan dan memberi nilai di akhir, nilai untuk tutornya. Apakah tutor ini mengajarnya baik atau tidak, baik atau kurang, demikian. Lalu ada juga diskusi forum. Ini menjadi tempat bagi para pengguna untuk saling berbagi cerita dan pengalaman menggunakan aplikasi. Jadi ada menu khusus untuk sharing-sharing antar pengguna, demikian. Lalu yang terakhir ada menu ujian, menu event. Ini menu event yang diadakan sebulan sekali bagi para pengguna untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Kemudian poin-poin yang dikumpulkan selama event ujian ini akan diakumulasi lalu dibuat 10 peringkat besar yang dapat mendapatkan hadiah berupa menikmati fasilitas member VIP selama 1 bulan. Jadi para pengguna biasa pun bila mengumpulkan poin yang cukup banyak bisa juga menikmati fasilitas member VIP. Jadi sistemnya bulan ini ikut ujian, lalu diakumulasi, lalu mendapat 10 besar, bulan depannya bisa menikmati fasilitas member VIP. Lalu ada juga menu spesial untuk membatasi notifikasi dari aplikasi lain yang berpotensi memecah konsentrasi belajar. Jadi menu ini disiapkan khusus untuk membatasi notifikasi-notifikasi yang masuk. Jadi jam-jam belajar itu kemungkinan terganggunya itu lebih minim, demikian. Dan itu bisa diatur sendiri oleh para pengguna. Tapi ini khusus untuk VIP juga. Dan ada menu untuk mengatur pengingat jadwal belajar. Ya, para siswa atau para pengguna bisa membuat jadwalnya masing-masing, membuat jadwal pribadi, dan aplikasi akan membantu untuk mengingatkan menepati jadwal pribadinya tersebut. Lalu tentu saja ada menu top up bagi para pengguna yang untuk menaikkan level ke member VIP atau memperpanjangnya. Nah, kemudian ada bagan, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, kemudian ini adalah bagan dari alur program kami atau aplikasi kami. Yang pertama, kita disuguhkan dengan menu login. Nah, pada menu login ini akan dibagi menjadi 2, yaitu menu tutor dan menu member. Nah, setelah login dan setelah register, kita untuk menu tutor bisa mengakses materi, soal, penukaran saldo, dan jawab pertanyaan. Kemudian untuk menu member, kita bisa mengakses materi, soal, tanya tutor, forum, ujian, batasi notifikasi aplikasi lain, atur jadwal belajar, dan top up. Ya, kemudian seperti yang dijelaskan oleh Elang tadi, untuk yang kuning ini adalah untuk member VIP. Jadi hanya yang member VIP yang bisa mengakses. Lanjut. Ini adalah desain logo dari program atau aplikasi kami. Kemudian, yang selanjutnya adalah desain menu login. Nah, pada menu login ini kita bisa login sebagai tutor dan member. Lanjut. Ini halaman desain depan kami untuk
untuk siswa atau member. Jadi bisa memilih program belajar, sains, sosial, dan bahasa. Lanjut. Nah, ini adalah menu, tampilan menu. Yang pertama adalah materi, kemudian soal dan pembahasan, tanya tutor, berbagi cerita, ujian, batasi notifikasi lain, atur jadwal, kemudian top up. Lanjut. Nah, ini adalah menu dari materi, tampilan materi tadi di awal. Dari menu ini kita bisa mengakses materi-materi, baik fisika, biologi, kimia, maupun matematika. Lanjut. Nah, kemudian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini adalah menu. Setelah kalian memilih tadi mapel apa yang akan kalian pelajari, di sini adalah di sebelah kanan adalah pilih bab, pilih bab yang akan Anda cari atau Anda yang pengen Anda pelajari. Anda dapat memilih itu di sana, dan saat Anda mengklik ini, Anda akan tampilan kiri akan muncul. Dan nanti Anda bisa mau melihat yang terbaru atau yang terpopuler. Terpopuler itu adalah yang terbanyak, yang sering diakses oleh pengguna sesama aplikasi ini. Selanjutnya. Ya. Dan jika Anda adalah tutor, dan ini adalah volume pendaftaran tutor. Anda harus mengisikan nama lengkap sesuai dengan KTP, NIK yang sesuai dengan KTP, dan ini wajib diisi. Jika tidak diisi, maka akan tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Alamat lengkap yang sesuai dengan KTP Anda yang sudah, atau alamat yang Anda tinggali saat ini. Terus email yang aktif saat ini atau email kerja Anda, dan nomor aktif, nomor yang bisa dihubungi atau memang itu nomor di HP Anda. Dan pekerjaan itu bisa, kalau jika mahasiswa, tulislah mahasiswa. Jika Anda sudah menjadi guru atau dosen, ya tinggal ditulis dosen atau guru. Dan nama instansinya adalah di mana tempat Anda belajar jika mahasiswa, dan di mana tempat Anda mengajar jika Anda guru atau dosen. Dan seperti yang tadi dijelaskan, kalian harus mengirimkan sertifikat pengajar jika Anda adalah dosen atau guru, supaya kami dapat melihat apakah Anda layak untuk mengajar di aplikasi ini, dan video mengajar Anda untuk kami lebih mendalami kekurangan Anda dan sifat Anda dalam mengajar saat nanti. Selanjutnya. Ya, jika Anda diterima di aplikasi ini, Anda akan muncul menunya akan muncul pada di HP Anda. Dan di sini ada tertulis nama Anda, dan ada 4 menu, yaitu dalam materi. Anda dapat mengirimkan materi di sini, dan soal dan pembahasan. Jika Anda memang ingin menambahkan soal dan pembahasannya, dan tanya jawab jika ada siswa yang ingin melakukan tanya jawab dengan Anda, dan penukaran saldo untuk menukar poin yang sudah Anda kumpulkan sebagai tutor. Selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang ide aplikasi belajar yang kami bentuk, dan ini merupakan desainnya. Ya, sekali lagi saya Yohanes Elang Samudra, lalu bersama rekan saya Edmond Sorensen. Saya Jonathan Michael. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.